Tahukah kamu, hanya karena sebuah sisir kayu yang jatuh ke lantai, seorang ibu rela melihat anak-anaknya direbus hidup-hidup demi mempertahankan satu kata. Ini bukanlah mitos, melainkan lembaran sejarah kelam namun penuh cahaya dari zaman Mesir kuno. Sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan absolut dan kesombongan tak terbatas dari seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, akhirnya runtuh di hadapan keteguhan iman seorang wanita pekerja istana yang sangat biasa. Namanya Masyidah, penata rambut putri Fir'aun, yang menyimpan rahasia besar di balik istana termegah pada zamannya. Bertahun-tahun lamanya, Masyidah hidup dalam pusaran bahaya. Sebagai pelayan di pusat pemerintahan yang penuh kezoliman, ia menjalankan tugasnya dengan tenang dan sempurna. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia menyembunyikan sebuah rahasia yang taruhannya adalah nyawa. Masyidah adalah pengikut ajaran Tauhid, meyakini Tuhan semesta alam dan menolak mempertuhankan Fir'aun. Ia beribadah dalam senyap, menjaga lisan, dan menyembunyikan keimanannya rapat-rapat di balik tembok istana batu yang dingin dan angkuh. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri hidupnya dan keluarganya. Hingga suatu hari yang menentukan, takdir berjalan melalui sebuah insiden yang sangat sepele. Saat sedang menata rambut sang putri, sisir kayu di tangan Masyidah terlepas dan jatuh ke lantai. Secara refleks, lisan yang terbiasa berzikir itu bergumam tanpa sadar menyebut asma Allah. Kalimat singkat itu terdengar jelas oleh sang putri. Keheranan segera berubah menjadi kemurkaan ketika putri Fir'aun menyadari bahwa ada nama Tuhan lain yang diagungkan di dalam istananya selain ayahnya sendiri. Penyamaran spiritual Masyidah selama bertahun-tahun pun terbongkar dalam hitungan detik. Kabar itu pun sampai ke telinga Fir'aun. Kemarahannya memuncak. Baginya, penolakan atas ketuhanannya di dalam istananya sendiri adalah sebuah penghinaan tak termaafkan. Masyidah pun diseret ke hadapan sang penguasa tiran yang duduk di atas singgasana emasnya. Dengan arogansi kekuasaan, Fir'aun menuntut pengakuan dan ketaatan. Namun, apa yang ia saksikan sungguh di luar dugaan. Wanita sederhana itu tidak gemetar, tidak memohon ampun, dan tidak menarik kembali ucapannya. Dengan keteguhan yang lebih kokoh dari piramida, Masyidah menegaskan bahwa Tuhannya dan Tuhan Fir'aun adalah Allah semesta alam. Menghadapi keberanian yang tak tertundukkan itu, kesombongan Fir'aun terluka parah. Ia memutuskan untuk memberikan hukuman paling kejam agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menentangnya. Di tengah pelataran istana yang berdebu dan disaksikan banyak orang, sebuah kuali tembaga raksasa disiapkan. Api dinyalakan hingga berkobar dahsyat, mendidihkan minyak dan air di dalamnya. Fir'aun tidak hanya mengancam nyawa Masyidah, tetapi juga nyawa suami dan anak-anak yang sangat dicintainya. Sebuah ujian keimanan yang begitu brutal yang akan membuat hati manusia manapun hancur berkeping-keping. Kekejaman dimulai tanpa kenal ampun. Satu persatu anggota keluarga Masyidah direnggut dari pelukannya dan dilemparkan ke dalam kuali yang mendidih di depan mata kepalanya sendiri. Pemandangan itu melampaui batas penderitaan manusia. Fir'aun terus menekan, berharap tangisan seorang ibu akan menghancurkan dinding keimanannya. Namun, sang raja tiran itu keliru. Meski hatinya teriris dan air matanya mengalir deras, keyakinan Masyidah tak sedikit pun goyah. Ia menyaksikan keluarganya mendahuluinya menuju kehidupan yang abadi, menjadikan penderitaan sesaat ini sebagai harga yang harus dibayar demi kemuliaan iman. Puncak dari ujian ini tiba ketika Algojo bersiap merebut bayi yang masih menyusui dari gendongan Masyidah.
Sebagai seorang ibu, nalurinya membuat langkahnya sempat terhenti. Ada jeda keraguan, bukan pada keimanannya, melainkan rasa iba yang mendalam pada sang bayi merah yang tak berdosa. Di saat genting itulah, kebesaran Allah ditunjukkan. Allah memuliakan Masyittah dengan sebuah mukjizat agung. Atas kehendak Sang Pencipta, sang bayi tiba-tiba berbicara dengan jelas, menyampaikan pesan agar ibunya tidak ragu dan takut, karena kebenaran ada bersama mereka. Ragu pun sirna tanpa sisa. Dengan langkah tegar dan senyum kedamaian, Masyittah melangkah menyusul keluarganya, menyerahkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah. Raga mereka mungkin hancur dalam panasnya kuali Fir'aun, namun roh mereka melesat bebas menuju tempat tertinggi. Berabad-abad kemudian, saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan agung Isra Miraj, beliau mencium aroma yang luar biasa harum. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah harumnya makam Masyittah dan keluarganya. Kisah ini menjadi bukti abadi bahwa sebesar apapun tirani kekuasaan di dunia, ia akan hancur lebur berkeping-keping saat berhadapan dengan sepotong tauhid di hati seorang mukmin sejati.